Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji yang saya hormati, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heron, guru SD Negeri 1 Sirau. Dalam hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka menguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021, yaitu mengambil kelas 4 tema 5 pahlawanku, sub tema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran yang ke-1. Untuk lebih jelasnya ikuti video pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semuanya sehat alhamdulillah ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama menurut agama yang percaya dalam hati. Silakan di sini berdoa kepada Siapa online? Siapa yang hari ini tidak masuk? Lulus? Lulus? Izan? Kenapa? Sakit? Oh, lulus kesombong ya. Berarti yang tidak masuk 2 ya. Berarti semuanya 31 ya. Sebelumnya ini ada pantun ya. Pergi ke pasar di hari Jumat, tidak lupa membeli tomat. Selamat pagi anak-anak hebat. Mari belajar dengan penuh semangat. Ya, sebelumnya mari kita berdiri terlebih dahulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Ya, sebelum kita ke pelajaran, ya kita ingatkan kembali bahwa kemarin sudah sampai pada materi yaitu Pangeran Diponegoro. Ya, sekarang ke materi yang selanjutnya. Ya, ketika kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Ya, yaitu Sultan Hasanuddin. Siapa? Mari kita cari tahu. Coba kita buka HP-nya. Ya. Diketik Sultan Hasanuddin di Google. Langsung ketik Sultan Hasanuddin. Sudah? Sudah. Ya, dia mati. Ya, Sultan Hasanuddin. Sudah ketemu semuanya, sudah? Iya. Sekarang ada pertanyaan. Ya, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin tadi? Apa? Ya, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Dan apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya, sekarang kamu bisa nanti menjawab langsung di lembar kerja di LKPD ini. Silakan berdiskusi, ya. Ya, ini. Ya. Ya, coba apa yang dapat kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya, kerjasama, coba Sultan Hasanuddin. Ya, yang tadi PHP silakan dicantumkan di dalam lembar LKPD. Dan? Ya, coba salah satu dari masing-masing kelompok satu-satu. Coba dicoba. Yuk. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Ya. Coba hasil kerja dibawa ke depan, dibaca. Dibaca.
di Sulawesi Selatan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan wewenang menangan Belanda. Ya, bagus, tepuk tangan. Yo, siapa yang kedua lagi? Siapa? Yo, yang kedua, yang sudah. Yo. Siapa yang sudah? Sama. Ummu Hana. Ummu Hana. Ummu Hana apa Ummu Hani? Ya, bagus, Sultan. Yo, yang ketiga, coba. Kelompok 3. Ya, bagus, Sultan. Ya, kelompok 4. Ya, terima kasih, Sultan. Iya, jadi Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar. Makassar itu mana? Makassar itu mana? Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka Latanri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dasar-dasarnya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, jadi Sultan Hasanuddin karena jasanya, ya itu diberikan sebuah jasa, ya diberikan penghargaan, yaitu diangkat menjadi pahlawan nasional. Juga diabadikan di dalam universitas di mana? Di Sulawesi, yaitu di Makassar. Di sana ada yang namanya Universitas Sultan Hasanuddin. Ya, diberi apa? Diberi nama ya untuk mengenangnya agar jangan sampai lupa. Ya, itu di Makassar ada namanya perguruan tinggi yaitu Sultan Hasanuddin, Universitas Sultan Hasanuddin. Dan pemerintah juga diberi gelar pahlawan yaitu pahlawan nasional.
Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Ya. Apa yang harus kita tiru dari Sultan Hasanuddin? Yaitu keberaniannya, ya, jujur, ya, bertanggung jawab, membela rakyatnya, ya. Dari Sultan Hasanuddin kita belajar, ya, kegigihannya. Jadi kalau kita sekarang itu sudah tidak ada yang namanya perang, ya, maka kita pun meniru daripada pahlawan tadi, yaitu Sultan Hasanuddin. Kalau Sultan Hasanuddin gigih di dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang yaitu Belanda, maka kita pun harus gigih dalam belajar. Ya, kita senang, kita sergap sinau, tujuannya apa? Supaya pintar. Dan yang kita terapkan dalam sehari-hari, ya, kita membela yang benar. Ya, jangan ada salah itu dibela, itu udah benar namanya, ya. Jadi yang benar kita bela, yang salah kita salahkan, jangan kita ikuti. Maka kita sebagai generasi bangsa wajib menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut, ya. Kita di dalam melaksanakan upacara, contohnya, ya, kita ada mengingat cipta, yaitu kita mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga arwahnya diterima di Tuhan yang Maha Kuasa. Paling tidak kita seperti itu. Lalu disiplin di dalam melakukan upacara, ya. Dan upacara kita harus melakukan dengan hikmat, ya. Jangan bermain-main sendiri. Itu adalah salah satu contoh kita menghargai para pahlawan. Lalu kita dianjurkan untuk melanjutkan perjuangannya sesuai dengan era sekarang yang menjaga peninggalan sejarah, ya, menjaga kelestariannya, ya. Namanya di desa kita ada, ya, kita jaga, jangan kita rusak. Pak, kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan raja-raja Nusantara, ya. Setelah tadi ada Sultan Hasanuddin, tidak cukup hanya Sultan Hasanuddin saja, akan tetapi masih banyak raja-raja yang lain, ya, yaitu ada yang ada di Indonesia. Mari kita ikuti raja-raja Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Raja Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai, yaitu sebelum menjadi raja dia bergelar Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Cerita Merah Selu mengembara di satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah, yaitu Samudra Pasai. Lalu yang kedua ada Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam. Ada Sultan Agung. Ya, Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Jadi tadi tidak hanya Sultan Hasanuddin saja, akan tetapi ada Sultan Agung, ada Sultan Malik Al-Saleh, ada siapa lagi tadi? Sultan Iskandar Muda, ya, Sultan Iskandar Muda. Untuk lebih jelasnya, silakan cari apa yang kamu ketahui tentang raja-raja selain Sultan Hasanuddin dan yang ingin kamu ketahui raja-raja Islam setelah Sultan Hasanuddin. Coba di LKPD dikerjakan. Yang tadi dibuka. Nah,
Ya, dicari. Ya, baca barang. Ya, karena raja-raja Islam dulu itu adalah banyak peninggalannya. Ya, maka dicari apa saja daripada peninggalan raja-raja Islam di masa itu. Ya, apa saja peninggalannya? Ya, dicari. Ya, dicari. Coba dicari juga bisa lewat Google. Ya, peninggalan raja-raja Islam. Ya, peninggalan raja-raja Islam, bisa buka HP, ya, digunakan peninggalan raja-raja Islam apa saja. Nanti setelah ketemu bisa dituangkan di dalam LKPD, ditulis. Ya, kalau sudah ketemu ditulis. Peninggalan raja-raja Islam judulnya seperti itu. Dan buka-buka yang lain langsung saja klik peninggalan raja-raja Islam. Dan ketemu? Apa saja peninggalannya raja-raja Islam? Apa saja? Yuk. Apa? Masjid. Apa lagi? Kaligrafi. Apa lagi? Hah? Keraton apa lagi? Pesantren. Ya. Itu adalah peninggalan raja-raja Islam yang ada di Indonesia. Tadi apa? Ada masjid, ada pesantren, ada kaligrafi, ya. Itu adalah contoh-contoh peninggalan raja-raja Islam, ya. Kalau di Demak ya ada Masjid Demak, itu adalah peninggalan daripada raja-raja Islam, ya. Raja Islam Demak itu adalah peninggalannya, harus kita ketahui, ya. Jadi masjid itu adalah peninggalan daripada raja-raja Islam, ya. Raja Islam yang sudah meninggal itu meninggalkan, ya. Itu biasanya ada kenangannya adalah masjid, ya. Kalau di Grantung itu ada namanya Masjid Mahdum Sahyana. Kalau di Pekiringan Masjid Wali Perkasa itu adalah pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia. Lalu yang ingin diketahui adalah perjuangan-perjuangan lain daripada raja-raja yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, dari itu, ya, sepulang sekolah, ini cerita sepulang sekolah, Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana seorang dulu berkomunikasi ketika perang, ya. Karena Beni sangat tertarik dengan cerita kakeknya tentang
penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Ya, kamu bawa alatnya cermin? Membawa? Ya, coba perlihatkan cerminnya. Kamu tidak bawa? Nah, ini. Ya, jadi dulu itu belum ada alat komunikasi seperti sekarang ya. Belum ada HP, ya, belum ada telepon. Maka cara berkomunikasi dengan orang lain pada zaman perang itu adalah menggunakan cahaya. Itu dengan cara bagaimana? Cara bagaimana? Yaitu cermin dipantulkan ke sinar matahari. Apakah betul bahwa cermin itu, bahwa cahaya itu dapat dipantulkan? Ya, karena ini di luar itu mataharinya tidak jelas, maka cermin pun bisa dipantulkan melalui ini. Ya, semuanya mencoba satu-satu. Ya. Nah, itu ya. Ya, mencoba satu-satu. Ya, satu-satu yang bawa cermin ke depan langsung. Ya, mencoba. Yang bawa cermin langsung mencoba ke depan. Karena sinar mataharinya tidak bagus, maka cermin itu bisa dipantulkan melalui ya kan? Ya, itu ya. Itu pakai sinar ya, lebih besar. Sudah paham? Bahwa cermin itu bisa dipantulkan. Sekarang mencoba mengerjakan LKPD. Kesimpulan kamu tadi menggunakan cermin. Kesimpulannya apa? Ya, coba dikerjakan. Untuk memantulkan cahaya matahari karena di luar gelap, ya, saat mataharinya tidak bisa, maka menggunakan layar LCD, menggunakan sinar LCD, ya, untuk memantulkan cahaya tadi sudah dibuktikan. Nah, yang sudah biasa coba dipresentasikan di depan. Coba dari hasil percobaan tadi, coba hasilnya apa? Dibaca di depan. Nah, siapa dulu? Bang, ke depan. Ya, di mana? Atas saja. Dulu.
Ya, maskernya dari suling. Memastikan sifat cahaya dapat ditentukan. Alat cermin, alat tulis buku. Ya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, yang kedua, silakan, Hana. Sifat cahaya dapat ditampilkan. Alat cermin, alat tulis kesimpulan dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Ya, terima kasih, bagus. Ya, kamu lain, coba. Yuk. Ya, kamu sana. Ya, jangan dia saja, bisa yang lain, ya. Membuktikan sifat cahaya dapat ditentukan. Cermin, alat tulis buku. Duduk bersama kelompokmu. Perhatikan cerminmu kepada kelompokmu. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Diskusikan kode yang disepakat untuk berkomunikasi beserta artinya, misalnya ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali. Itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Ya, terima kasih, bagus. Ya, ya, kamu ini. Ya, gantian. Ya, Diti, coba. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yang dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, semuanya bagus-bagus. Ya, semuanya adalah dari hasil percobaan tadi adalah membuktikan ya bahwa salah satu sifat cahaya yaitu apa? Sifat cahaya apa? Dapat dipantulkan. Selain dapat dipantulkan, ya, bahwa cahaya bisa dibuat menjadi alat komunikasi, ya. Jadi cahaya itu bisa dibuat alat komunikasi yang tadi sudah dicontohkan. Kalau kumpul, namanya adalah cerminnya diputar-putar supaya cahayanya kelihatan muter-muter, berarti kumpul seperti itu, ya. Ya, itu tadi adalah materi yang sudah pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, mari kita simpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Ayo, dari atas tadi. Kesimpulannya apa? Dari atas, ya, dari Sultan Hasanuddin tadi, yaitu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar dengan gigih, belajar dengan giat, jujur, berani. Itu adalah kita meniru daripada sikap Sultan Hasanuddin. Tapi yang kedua, kita menghargai peninggalan-peninggalan raja-raja Islam tadi yang sudah dicatat, yang dicari di dalam media, yaitu dalam HP. Tadi peninggalan-peninggalan raja-raja Islam itu ada masjid, ada pesantren, ada kaligrafi, ya, itu adalah peninggalan raja-raja Islam. Lalu yang terakhir adalah sifat cahaya. Ingat bahwa cahaya itu
punya sifat bahwa cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa menjadi alat komunikasi. Bagaimana belajar hari ini? Senang atau senang? Nah, sebelum selesai, kita mengerjakan evaluasi terlebih dahulu. Ya. Ya ini. Sudah 5 kayaknya. Nanti yang tidak semua tidak apa-apa ya. Tidak usah semua, tidak usah semua. Yang lain, ya mari katakan. Sudah? Sudah dikumpulkan. Ya salah satu saja dari masing-masing kelompoknya. Ya langsung kumpulkan aja. Sudah ya, sudah buku-buku yang ada di depan kamu ditutup terlebih dahulu. Ya baik, ya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya tidak bosan-bosannya Pak Guru mengingatkan, ya kamu di rumah belajar dengan giat, ya belajar apa-apa yang tadi lanjut adalah kamu belajar di rumah materi yang selanjutnya yaitu sub tema 2 pembelajaran yang kedua dipelajari di rumah, ya dipelajari rumah dibuka. Ya, dibuka pelajarannya, dipelajari. Ya, pelajaran hari ini kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Ya, dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.